kru lainnya untuk membawa Mbak L ke salah satu rumah sakit ya. Selanjutnya Mbak L divisum karena mememat. Hasil visum tersebut salah seorang asisten menelepon orang tua, Mbak L dipukul, dicekik dengan si B. Saat itu orang tua Mbak L nangis menjerit. Dia nggak sanggup memikirkan anak yang dia sayangi selama ini, dari lahir, dari kecil dia jaga ya, nggak pernah dia bentak ya. Pada malam itu dipukul, dibanting ya sama suaminya sendiri. Akhirnya saya bekerja dengan korban Mbak L, saya kerja ya. Setelah Mbak L, saya sangat baik sama beliau, membangun dari nol ya, dari beliau menang di salah satu ajang lah. Lalu saya nggak bisa bilang nanti akun saya kena lagi. Semenjak Mbak L married sama si B, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebagai tim kreatifnya. Tapi teman saya satu bantal masih kerja sama Mbak L. Begitu yang kalian harus tahu. Sampai detik ini, bahkan teman saya itu waktu kejadian di lokasi, bahkan teman saya itu dipanggil ke Polres tadi untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Maka saya tahu lebih duluan daripada media manapun di tanah air di Indonesia ya. Jadi 35 menit pasca kejadian saya ditelepon dengan teman saya narasumber, nggak bisa saya bilang namanya, itu hak privasi namanya. Lalu saya bilang saya sudah melanggar kode etik narasumber ya, saya yang dia nanti terancam pekerjaannya, orang susah. Nah, oke, kita lanjut. Pada waktu kejadian ya, jadi yang baru bergabung saya cerita dari awal. Jadi si B itu HP-nya 3, iPhone 13 Pro Max 2, iPhone 12 Pro Max 1. Yang 12 Pro Max ini HP untuk bisa dibilang untuk konten. Yang kedua 13 Pro Max ini untuk apa namanya tuh, iklan, endorse, data-data dia. Yang ketiga ini dipasang pin ya, nggak dikasih tahu pinnya, alasannya melindungi data, rupanya data selingkuhan. Alasannya semuanya nggak boleh ya, bahkan untuk melindungi yang HP 3 ini ya, tahu sendirilah orang kaya ya. Mau dia mati kita, marah-marahin kita, alasan jangan. Itu kalau yang data saya gimana tuh? Kalian tahu apa? Saya tuntut kalian. Nah, seperti itulah. Tahan ya kalian bekerja dengan orang seperti itu? Tahan. Hanya untuk uang jutaan ya. Batin kita tersiksa untuk apa? Lebih bagus saya pulang ke daerah saya kerja, walaupun gaji sedikit, tapi kita hidup nyaman ya. Di Jakarta itu kehidupan keras sekali bro ya. Pagi kita harus bangun, persiapkan ide ya, editing, waduh nggak bisa tidur. Pagi ke pagi kita di laptop, pagi ke pagi kita di komputer. Tidak bisa saya sesantai ini. Bahkan kalau di sana jam segini saya masih bekerja. Saya masih bekerja, mengatur schedule ya. Ya, jadi tim kreatif itu berat bro ya, berat sekali. Makanya saya memutuskan untuk pulang ke daerah ya. Teman saya masih bekerja dengan si korban Mbak L. Jadi waktu kejadian itu saya ditelepon, Mas, nampaknya sebentar lagi viral mas. Kenapa Mbak? Kenapa? Pak L dicekik dibanding dengan Pak B. Pak B mau bantu tapi dimaki, malah diancam dengan beliau. Nampaknya besok akan viral di seluruh media Indonesia. Begitu kira-kira ya. Si korban
Saat itu terbaring lemah, bahkan untuk buka mata dia nggak sanggup. Dan mata sudah seperti ini. Ini sudah biru, kesakitan, nangis. Kenapa? Saya bilang tadi ya. Jadi saat itu posisi si B sakit perut, mau ke kamar mandi. Dia salah bawa handphone. Yang terbawa handphone 13 Pro Max yang untuk endorse. HP yang dipasang pin rahasia tertinggal di sofa. Ya, jadi kalau HP itu ada jeda waktu ya kalau dikunci. Jadi kan HP kalau ini apa namanya layarnya itu kan sempat terang dulu. Jadi waktu layar terang Mbak Elis ini nggak sengaja terlihat chattingan mesra si B dengan orang nggak tahu kita siapa. Saya nggak pernah bilang kalau itu ya karena belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Melihat itu Mbak Elis langsung marah karena hal itu sudah diduga oleh Mbak El selama ini ya. Dan Mbak El lihat jelas chattingan itu ya, jadi langsung Mbak El minta buka pinnya, tapi si B malah menyalahkan Mbak El ya, sehingga terjadi pertikaian. Ini belum pukul nih, dengar dulu nih, belum pukul, belum cekik. Jadi pertikaian, Mbak El menjerit ya, minta diantar malam itu pulang ke rumah orang tuanya ya. Mbak El minta diantar ke rumah orang tuanya malam itu, malam kejadian itu ya. Si B kenapa sangat marah? Karena ucapan itulah yang memicu si B silap yang langsung dia sentak di tangan Mbak E, pukulin, sini kena, udah mati. Mbak E melawan, nyakar, udah mati. Orang-orang sekitar mau bantu, dimarahin, ini urusan rumah tangga saya, kalian jangan ikut campur. Wajar, saya pecat mau kan, dia begitulah reaksi beliau dari sumber saya nih ya, campurin gitu. Untung ada satu orang ya, Mbak ini memang asisten langsung ditunjuk oleh orang tua Mbak El dari kampung. Memang dikasih kewenangan lebih di rumah tersebut untuk melindungi ya. Jadi beliau gak takut dengan si B. Kurang ajar dong, kamu lahirin dari rahim siapa? Tega kamu buat Mbak seperti ini. Kalau meninggal Mbak gimana? Mau kamu meninggal? Ya, semenjak dimarahin sama asisten Mbak El tadi, langsung si B ketakutan, pandangannya kosong, terdiam seperti ini. Ini sesuai kejadian di lokasi. Ya, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh asisten dan kru lainnya untuk membawa Mbak El ke salah satu rumah sakit ya. Tadi Mbak El divisum karena memak. Hasil visum tersebut salah seorang asisten menelepon orang tua, Mbak El dipukul, dicekik dengan si B. Saat itu orang tua Mbak El nangis, menjerit. Dia nggak sanggup memikirkan anak yang dia sayangi selama ini, dari lahir, dari kecil dia jaga ya, nggak pernah dia bentak ya. Pada malam itu dipukul, dibanting ya sama suaminya sendiri. Nah, itu yang mengakibatkan ayah El menyuruh melaporkan segera kejadian itu kepada pihak terkait ya. Jadi Mbak El divisum, hasil visum dengan dari hasil visum